berguna untuk dunia dan akhirat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ibina safina wa karimina wa zuhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sahadatin rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afin ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma ighfir li wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Agus ya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Sampuran 1 Cimahi. Ya, Pak? Langsung simulasi dulu ya. Oh iya, mohon maaf. Anak-anakku yang di rumah silakan berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anakku silakan untuk duduk kembali. Ya, yang berikutnya adalah langsung anak-anak pada isi materi yang akan disampaikan dari Ibu Yanti. Pada Ibu Yanti, maka kami persilakan. Ini kelas 12 BDP ya, BDP 1, 2, 3 sudah hadir semua? Acukan jempolnya BDP 1, mana BDP 1? Oh ya, nggak kelihatan ya. Oke. Ya, Bu Yanti mana?
Langsung masuk PowerPoint Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, tapi di sini sebetulnya tapi saya mau ngomong dulu sama Bapak Ibu, saya malu. Saya sebetulnya tidak pede hanya dipakai oleh Bapak Kapolda dan Bu Eri untuk di sini. Sebetulnya Bapak Ibu lebih bagus daripada saya ngajarnya. Sebetulnya yang contoh saya itu adalah yang mau kerja itu bukan saya semuanya hanya Bapak Ibu sekalian. Cuma hanya pengalaman saya aja sedikit. Maaf semua. Itu mic-nya. Mic-nya duduk sambil duduk ada. Tes. Sambil berdiri aja karena ibu alhamdulillah badannya kurang tinggi ya anak-anakku. Mungkin ibu di sini berdiri memberikan materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang ada di rumah, pada hari ini kita ketemu dan berkumpul walaupun dengan jarak jauh atau dalam dunia maya ini. Kebetulan di sini Ibu akan memberikan suatu materi, di mana materi di sini adalah memang untuk hal ini adalah untuk pembelajaran kalian di rumah ya, yaitu belajar dari rumah. Oke, sebelumnya Ibu mau mengetahui apakah kalian ada di rumah seluruhnya, apakah hadir BDP 1, hadir yang kelas 12 ya? 12 BDP 1 apakah sudah hadir? Hadir ya? Ajukan tangannya, jempol aja. Kalau misalkan enggak ini. Kalau misalkan hadir berarti jempol. BDP 1 kebetulan kelas 12 BDP 1 adalah Ibu ya wali kelasnya ya. Nah, untuk kelas 12 BDP 2 hadir? Hadir enggak? Acungkan tangannya atau jempol juga tak apa-apa ya. Lalu kelas 12 BDP 3. Dalam sama yang dua. Oke, ada sekilas info barusan. Mohon maaf. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan sudah tadi absen ya, absen yaitu kalian mudah-mudahan semuanya hadir di rumah dan sehat selalu. Ibu berharap kita semua di sini menjaga kesehatan walaupun kalian di rumah ya, harus jaga kesehatan. Walaupun di rumah kalian harus mandi juga. Tidak boleh jangan merasa
biarinlah saya mah di rumah nggak usah mandi juga nggak apa-apa, nggak boleh seperti itu. Oke, untuk hari ini, untuk pelajaran hari ini kebetulan Ibu ingin memberikan informasi dalam hal pembelajaran itu, yaitu kita membuat suatu video, ya, membuat suatu video untuk kalian karena kalian sudah kelas 3. Ibu harapkan kalian sudah mampu mempunyai suatu mampu membuat suatu kreasi atau kreativitas, di mana kreativitas di sini adalah membuat suatu video. Nah, membuat suatu video ini ada langkah-langkah yang harus dibuat, yaitu di mana yang pertama kita dalam membuat suatu video, pertama dulu itu kita harus mengetahui apa tema atau misalkan di sini tema atau yang disebut dengan tema atau membuat suatu video itu maksudnya tema atau narasi atau yang cerita kita yang akan kita ungkapkan dalam membuat suatu video itu apa dulu, sehingga video tersebut bisa terarah di mana cerita tersebut runtut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama itu kita harus membuat storyboard dulu, di mana storyboard di sini adalah tulisan atau cerita yang akan kita tampilkan nanti dalam suatu video. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian dalam pembuatan video tersebut bagaimana atau apa saja cara-cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah yaitu kita harus mempunyai dulu dalam pelajaran Ibu ini, kalian silahkan download dulu aplikasi yang disebut dengan aplikasi Spakpos, ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mendownloadnya itu dengan mudah, gratis juga. Nantinya gitu gratis pembuatannya Spakpos. Lalu kalian di sini selain aplikasi Spakpos, kalian juga harus mendownload yang namanya Insert, ya. Jadi ada dua, Spakpos dan Insert. Untuk pembelajaran dengan Ibu nanti, kalian juga harus mempunyai Google Classroom. Kenapa harus mempunyai Google Classroom? Karena untuk pemberian materi dari Ibu ini dan kalian memberikan tugas kepada Ibu ini adalah dengan menggunakan Google Classroom. Nanti Ibu berikan tahapan-tahapan atau tutorial, kalian membuka atau masuk ke Google Classroom tersebut, nanti Ibu informasikan untuk pemberitahuan berikutnya, ya, seperti itu. Nah, yang pertama, apa sih kita harus membuat? Kenapa sih kita harus membuat storyboard? Di sini membuat cara membuat storyboard ini yaitu untuk membuat suatu film pendek atau kalian membuat video tersebut. Biasanya ya, video ini agar kita bisa menyampaikan atau menayangkan video tersebut kepada orang lain atau kepada Ibu kalian sudah buat nanti, itu kalian jangan lebih dari 2 atau 3 menit, ya. Karena jika kalian mengirimnya melalui WA ke Ibu, karena nanti Ibu akan chatnya itu dengan kalian, yang pertama bisa Telegram, bisa WA, bisa juga dengan Kaijala. Kenapa Ibu berikan tiga tersebut? Karena kalau dengan WA itu terbatas kapasitasnya, yaitu hanya sampai 200 akun saja, 200 siswa saja. Tapi kalau dengan Telegram itu bisa lebih dari 1000. Nah, kalau Kaijala itu kalian dengan menggunakan Kaijala itu, kalau kalian menginput video ataupun gambar kepada Ibu, itu tidak akan memenuhi untuk
HP kalian tuh tidak akan penuh seperti itu. Jadi itu maksud Ibu. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan video dan sebagainya itu bisa kita gunakan dengan kayak jalan tadi. Tidak akan penuh untuk di HP kalian, tidak akan numpuk, tidak akan penuh, tidak akan hang seperti itu. Bisa seperti itu. Lalu di sini dalam layar ini cara membuat storyboard di sini yaitu untuk film pendek. Yang pertama, kalian tentukan dulu apa yang akan kita berikan materi kepada, kalau di sini siswa ya Ibu. Mohon maaf, bukan siswa. Maksudnya materi yang akan kalian buat film nanti itu apa? Kontennya yang berguna dan bernilai seperti itu. Lalu yang kedua, konten seperti apa? Konten di sini yang maksudnya isinya. Maksudnya intinya itu apa? Jadi si isi ceritanya itu apa? Gitu maksudnya konten di sini ya. Yaitu berupa tips, misalkan informasi yang dibutuhkan oleh, misalkan kalau kalian itu misalkan kalau BDP itu untuk pelanggan itu bagaimana? Seperti itu. Lalu untuk konsumen itu bagaimana? Yang berikutnya adalah di sini kalian mengerjakan storyboard di sini. Bagaimana caranya si konsumen tersebut, kalau diaplikasikan ke konsumennya, si konsumen tersebut tidak monoton dan juga tidak merasa bosan mendengarkan video kalian. Lalu yang berikutnya yaitu materinya yang akan disampaikan itu bagaimana? Yang isinya tadi sebetulnya itu ya. Jadi ini. Lalu manfaatnya. Kenapa sih Bu harus membuat storyboard? Karena dalam storyboard ini ada beberapa macam manfaatnya. Yang pertama adalah membuat dan mengatur ide kita sehingga dalam story tersebut idenya terarah. Lalu yang kedua, memberi penjelasan mengenai alur cerita berdasarkan gambar. Lalu memudahkan Anda dalam membuat serta memahami alur cerita. Mudah-mudahan kalian di sini paham maksudnya ya, di sini manfaat daripada storyboard. Nah, di sini dalam membuat suatu storyboard, Bu, kalau begitu mungkin muncul pertanyaan. Dalam membuat storyboard itu bagaimana Bu caranya? Seperti itu. Inilah silahkan kalian bisa menonton di sini. Di link ini kalian bisa klik, yaitu silahkan kalian bisa nonton dulu bagaimana cara membuat storyboard. Karena jika Ibu membicara terus-terusan kepada kalian bisa istilahnya jenuh ya. Jadi sekarang silakan kalian tonton dulu bagaimana cara membuat storyboard di sini. Silahkan kalian simak. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat storyboard nanti ya. Ada lagi storyboardnya, ini panduannya kalian. Seperti itu. Outline visual. Harus untuk visual, untuk video Anda. Kenapa video? Karena best. Nah, ini yang disebut cara membuat storyboard adalah seperti ini. Kalian harus membuat dulu apa yang namanya cerita kalian, diawali dengan gambar-gambar sehingga kreativitas kalian harus muncul, dan Ibu harapkan kalian berkreasi sebagus mungkin untuk kalian nanti. Konten seperti apa? Soft selling akan memberikan tips dan informasi yang jawab pelanggan. Ini kalau kalian mau membuat storyboard di mana untuk jurusan BDP ya, kontennya seperti itu. Furniture di rumah agar lebih aman. Atau tips mengatur keuangan saat krisis. Tips belajar tanpa bosan saat itu. Ini contoh-contoh. Jadi tugas Anda terdapat tips seperti apa? Mari kita buat dalam bentuk storyboard. Apa itu storyboard? Yuk kita bahas. Storyboard itu adalah sebuah outline visual. Harus untuk visual, untuk video Anda.
Kenapa video? Karena besok kita akan belajar bagaimana apa yang Anda buat Terdengar ya jadi oleh kalian ya. video. Nah sebelum buat, Anda harus belajar dulu mengerti tentang storyboard supaya nanti besok membuat videonya jauh lebih mudah. Ya. Nah sebuah storyboard itu terdiri dari gambar-gambar thumbnail yang memberitahu Anda apa yang akan terjadi di video Anda dari awal sampai akhir. Jadi misalnya Anda mau membuat tips untuk merawat furniture, kira-kira nanti ada adegan apa saja? Misalnya yang pertama, Anda harus menyiapkan waktu, jadi ada gambar dulu di situ, gambar jam atau apa. Terus apa lagi? Digambar dulu terlebih dahulu. Apa yang ada dalam otak Anda digambarkan dalam kolom-kolom seperti ini. Nah hal ini membuat Anda jauh lebih mudah. Nanti setelah gambar-gambarnya jadi, baru Anda masukkan catatan-catatan tentang apa yang terjadi setiap frame pada storyboard Anda. Jadi tugas Anda yang pertama adalah Anda buat gambar-gambarnya, kemudian buat catatan-catatan. Apa sih manfaat storyboard? Ada 3 minimal. Yang pertama adalah mengatur. Yang pertama adalah membantu Anda dalam mengatur ide Anda. Jadi ada ide supaya tidak berantakan, nanti pas buat lebih mudah diatur, dibuat dalam kolom-kolom sehingga mudah nanti dieksekusi. Yang kedua, memberi penjelasan mengenai alur cerita berdasarkan gambar yang jelas. Jangan langsung buat videonya akhirnya bingung. Kenapa? Karena alurnya tidak jelas, gambarnya tidak jelas. Yang ketiga adalah memudahkan Anda membuat serta memahami alur cerita sehingga gampang sekali dan akhirnya pas buat nanti akan jauh lebih mudah dibandingkan Anda yang buat storyboard. Nah inilah contoh template-nya. Nanti Anda setiap Anda masing-masing punya template seperti 8, Pak boleh nggak 6 atau lebih, silakan. Ini hanya contoh template-nya. Anda gambar dulu supaya ada gambar, nanti Anda bisa lihat contoh di file di Google Classroom. Saya ada berikan contoh. Nah Anda gambar-gambar, setelah itu setiap gambar ini Anda tulis catatan. Kenapa? Karena yang visual digambar sama dicatat berbeda. Mengapa? Karena catatan nanti kita akan audio dibacakan. Yang tampil di depan adalah gambar waktu, siapkan waktu. Tapi misalkan kita bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau membersihkan furniture, maka yang pertama Anda harus menyiapkan waktu khusus. Kenapa? Karena kalau waktunya tidak ada, nanti ada buru-buru. Itu adalah catatan yang mau disampaikan. Ditulis dulu. Kenapa ditulis? Supaya nanti ini sebagai contoh ya. Tapi kalau untuk kalian mungkin contohnya barang atau benda ataupun materi yang akan kalian paparkan yang akan diberikan kepada konsumen sehingga konsumen bisa tertarik dengan produk yang akan kalian jual. Seperti itu. Selamat membuat storyboard Anda. Oke, itulah materi atau tahapan kita membuat storyboard. Silakan kalian untuk membuat atau mencoba membuat storyboard tersebut. Untuk yang pertama sekarang adalah buat dulu storyboard tadi. Tadi Ibu udah tayangkan mengenai langkah-langkah membuat storyboard. Jadi kalian di sini membuat alur cerita dulu ya. Cerita yang akan kalian sampaikan itu apa? Lalu kalian gambar cerita tersebut maksimal itu 9 gambar ya, 9 gambar. Sehingga dalam 9 gambar tersebut itu yang pertama itu pembukaan, lalu isinya, dan yang terakhir itu penutup. Jadi 9 minimal untuk 2 menit atau 3 menit itu adalah 9 slide atau 9 gambar. Nah, gambar-gambar tadi nanti kalian gambar tersebut, cara membuat gambarnya dengan menggunakan aplikasi Spakpos. Itu aplikasi Spakposnya sekalian silakan di-download dulu nanti ya. Nah setelah kalian mendownload aplikasi Spakpos, baru gambar-gambar yang tadi itu yang sudah kalian buat sebanyak 9 kotak-kotak tadi, misalkan dalam storyboardnya itu dalam bentuk gambar, baru kalian buat di aplikasi Spakposnya gitu. Sehingga nanti di dalam insert di videonya itu dari foto-foto gambar-gambar yang hasil kalian dari Spakposnya itulah nanti akan berjalan dan masuk di situ ada kalian merekam suara kalian dan juga kalian bisa membuat video tersebut diselingi dengan di dalamnya itu ada musik. Nanti Ibu ajarkan sampai ke sana supaya kalian bisa kreatif, hebat, menjadi orang yang sukses. Itu aja. Silakan
Silakan PR untuk kalian. Silakan PR untuk kalian, buatlah tadi yang pertama yaitu Spark Post dulu. Maksudnya Ibu bukan Spark Post, storyboard, lalu aplikasi Spark Post di download dan juga Inshoot di download. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Classroom, kalau misalkan pakai Google Classroom, kalau Meet ya di Google Meet nanti dan sebagainya, itu tergantung nanti pihak sekolah nanti kita menggunakan medianya apa. Itu aja mungkin, silakan, itu hanya garis besarnya saja. Tugas untuk kalian membuat satu storyboard. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, demikian tadi ada simulasi pembelajaran daring yang disampaikan oleh Ibu Yati Harawati. Ya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Samsuri SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai pendidik di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Tentu dalam suasana yang berbeda, suasana yang terbatas, dan dalam segala hal ada kendala-kendala, ada kelainan-kelainan yang mungkin kita bisa adaptasi baru. Bapak dan Ibu yang tergabung dalam panitia, dalam hal ini tim operasional IT yang saya hormati, dan struktural yang juga saya hormati, Bapak dan Ibu guru, ada beberapa hal yang perlu menjadi penekanan pada awal kegiatan DMP. Tadi kita sama-sama menyaksikan rekan kita tampil di depan Bapak dan Ibu kita semua dalam konteks simulasi. Saya kira kita harus sudah terbiasa dan mulai dibiasakan kegiatan-kegiatan seperti tadi tampil, dilihat, ya mungkin pada awalnya agak sedikit grogi, sedikit awalnya agak kaku, pikuk dan sebagainya. Tapi lama-lama kalau itu menjadi bagian profesi kita, maka akan tumbuh dan mudah menjadi kebiasaan baru, menjadi kebiasaan yang meningkat kepada profesionalitas kita. Nah, sehingga dalam kesempatan NDMP melalui IHT tahun ini dilakukan dengan sedikit berbeda karena konteksnya memang tuntutannya begitu. Nah, disimulasikan kenapa? Karena dengan simulasi tadi dengan harapan nanti kendalanya begini, kendalanya yang jelas kan kita tidak bisa langsung menanyakan anak-anak dan anak-anak menjawab secara langsung. Oh, berarti saya kalau bertanya nanti seperti apa. Nah, demikian juga anak-anak yang ada di tempat yang berbeda, dia tidak semuanya terkadang mendengar suara yang kita sampaikan. Ternyata tadi terkendala, misalkan mic-nya belum masuk. Nah, tadi mic-nya belum dipergunakan oleh Bu Yanti misalkan. Itu juga satu hal dengan kita melihat
seperti yang dipraktikkan teman kita, dengan harapan teman-teman nantinya udah mulai adaptasi. Oh ya, bagaimana saya menyiapkannya, bagaimana saya menyesuaikannya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena ini sebagai bagian dari proses adaptasi baru. Bapak Ibu, kenapa ini dilakukan di sekolah kita? Apa yang menjadi dasar, yang menjadi latar belakang Bapak dan Ibu? Yang pertama yang melatar belakangi adalah hasil survei dari Dinas Pendidikan atau dari yang berwenang dalam ini kementerian dan didistribusikan kepada provinsi Dinas Pendidikan. Diterangkan bahwa dalam 2 bulan kita kemarin menyampaikan materi daring, anak-anak itu cepat bosan. Anak-anak cepat bosan dan mampu bertahan hanya sekitar kisaran 2-4 jam. 4 jam itu udah luar biasa hebat. Itu dengan status kita pada 2 bulan yang lalu banyak memberi tugas lewat WA, difoto, kemudian di-share pada grup. Ya, mungkin ada yang sudah bervariasi, tapi pada umumnya menyatakan bahwa mereka jenuh, mereka bosan, mereka mampu bertahan hanya 2-4 jam. Nah, ini menjadi latar belakang sehingga kegiatan daring yang menjadi isyarat bagaimana kebutuhan belajar saat ini ya harus ada improvisasi, harus ada pengembangan, harus ada sesuatu yang berubah, berbeda. Nah, sesuatu yang berubah, berbeda diantaranya apa Bapak? Tadi kita ada menyanyikan Indonesia Raya dengan orientasi, dengan tujuan anak-anak disegarkan dulu sebelum belajar, pikirannya akan fokus, pikirannya akan lebih perhatian dibandingkan kalau langsung belajar misalkan. Nah, itu diantaranya ada pendekatan. Oh, ini ada variasinya. Oh, ada nyanyinya. Begitu. Itu satu upaya, meskipun mungkin tidak 100% itu menjawab tantangan dan kebutuhan anak-anak kita ketika belajar dari rumah. Namun setidaknya kita berupaya mengarahnya untuk mencukupi kebutuhan itu, tantangan itu. Jadi berdasarkan karena kondisi latar belakang yang melatar belakangi kegiatan. Kenapa muncul daring dan model seperti ini? Yang kedua, Bapak Ibu, instruksi dari kantor cabang dinas melalui rapat juga bahwa sekolah harus menyelenggarakan satu core inti yang terbimbing, yang terpola di organisasi sekolah itu minimal ada satu cara yang dilakukan bersama. Nah, memang betul banyak sekali bagaimana cara belajar secara online begitu. Tapi sekolah harus menyelenggarakan satu yang nanti menjadi tolok ukur, menjadi pokok dari kegiatan daring itu. Jadi jangan sampai masing-masing berbeda tapi tidak ada yang sama begitu. Kita harus ada yang sama, satu disamakan sehingga membantu mereka yang belum siap, Bapak dan Ibu guru yang belum siap dengan misalkan penggunaan teknologi. Minimal mereka kemudian mengikuti dulu secara bersama-sama. Jadi jangan sampai sekolah tidak ada cirinya begitu. Harus ada leading sektornya. Ada sektor yang menjadi arah bersama begitu. Nah, arah bersama leading sektornya adalah kegiatan daring dengan pola seperti ini. Meskipun tadi Bu Yanti tadi ada, mungkin nanti bisa melalui Google Class atau aplikasi yang lain, Zoom begitu. Itu silakan begitu. Tapi sekali lagi instruksi dari kedinasan sekolah harus menyelenggarakan satu pokok bagaimana menyelenggarakan daring itu bersama-sama dilakukan begitu. Ya sekali lagi meskipun banyak sekali daya dukung teknologi yang bisa dipergunakan untuk itu. Jadi minimal dengan seperti ini kita ada bersama, ada ngumpul,
ada komunikasi, meskipun kita tetap dengan jaga jarak. Nah, jadi yang kedua berdasarkan itu Bapak Ibu, kita harus ada sleeping sektor. Ada sektor yang sama yang kita jalani bersama-sama. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan nilai tambah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan kepada anak-anak dengan kita mempunyai satu pola yang yang kita lakukan pada hari ini. Contoh tadi, minimal kita akan membangkitkan komunikasi yang lebih baik dan lebih intens kepada anak-anak kita. Meskipun dalam satu minggu kita akan hanya targetkan satu kali, satu angkatan atau satu kelas, ya kita coba setidak-tidaknya atau minimal satu kali terjadi interaktif gitu. Interaktif seperti tadi. Interaktifnya ya dengan pola yang ada Bapak dan Ibu guru dan ada audiens melalui kegiatan Google Meet yang disatukan, yang disiapkan dari panitia operasional. Harapan kita, orang tua akan memperhatikan anak. Orang tua akan tahu bahwa anaknya belajar dan terjadi komunikasi dengan pihak sekolah. Kalau seperti itu, insya Allah Bapak dan Ibu merupakan nilai tambah bahwa kita melayani. Meskipun dengan keterbatasan kita tetap melayani anak-anak kita. Nah, dengan demikian kita akan ada sekali lagi komunikasi yang baik. Kita targetkan sudah menyampaikan kurikulum 1 minggu 1 kali, dan anak-anak juga sudah kita programkan mendapat kuota Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga mendapatkan kuota yang sudah kita siapkan. Tentang bagaimana kuantitasnya itu relatif Bapak dan Ibu, bisa pun dikatakan kurang, bisa dikatakan minim, itu tergantung bagaimana kebijakan kita dalam menggunakan kuota yang kita berikan kepada anak-anak dan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu tidak bisa hadir di sekolah, Bapak dan Ibu bisa melakukannya di rumah gitu. Di rumah dengan diabsen dulu, dimasukkan daftar nanti oleh tim operasional, tentu bisa melaksanakan pembelajaran dalam konteks satu grup meeting itu. Nanti tinggal diaktifkan oleh operator, bagaimana bisa berjalan juga dari rumah. Nah, untuk sebelum sampai seperti itu, minimal kita seperti ini dulu, mengenal dulu nanti seperti apa teknisnya. Nah, dengan belajar di rumah, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan di rumah. Nah, tentu juga tetap memperhatikan norma-norma begitu ya. Bukan berarti karena di rumah mungkin tidak kelihatan, jadi pakaiannya ya tidak resmi. Pergunakan tetap pakaian yang resmi. Nah, ya abang-abang ke atasnya nggak kelihatan, bawahnya pakai kolor kita nggak mau begitu misalnya. Jadi ya jangan begitu ya. Isi nanti begitu kameranya ketenggor sama anak, jatuh dan kelihatan bawahnya kolornya, nah nanti anak-anak tahu boleh si bapak pakai kolor doang di rumah. Nah, jadi kita niatkan tetap dengan suasana yang standar kita sebagai Bapak dan Ibu guru yang memberikan contoh. Kita juga tanamkan pada anak-anak, mereka tetap dengan pakaian resmi, menggunakan seragam begitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan teknologi yang kita secara bertahap belajar ini, insya Allah mempermudah dan mempercepat, ya minimal mempercepat komunikasi kita dengan anak ketika anak tidak sempat ke kampus terjadi komunikasi. Nilai tambah yang lain Bapak dan Ibu, tidak hanya anak juga berkomunikasi dengan kita. Ternyata ketika mereka aktif di grup meeting itu, mereka juga bisa berinteraksi. Nah, misalkan ada 10-20 menit setelah berakhir kegiatan daring, mereka bisa berinteraksi. Mereka minimal melihat wajah, melihat teman-temannya bagaimana keceriaannya. Nah, itu
sebagai media bagaimana ketika kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa memberi kesempatan mereka bertatap muka secara virtual. Nah, ini nilai tambah yang harus kita bangun seminimal mungkin, tapi bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kaitannya dengan kegiatan ini yang berbeda ini, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sikap kita, Bapak Ibu. Sikap kita yang pertama adalah memahami, Bapak Ibu. Sikap kita memahami, oh iya, karena seperti ini diperlukan A, B, C, D. Karena ada tantangan, maka perlu ada solusi A, B, C, D, dan seterusnya. Kita harus pahami itu, Bapak Ibu. Nah, setelah paham, sikap kita dalam merespon, Bapak. Merespon untuk bagaimana mencoba untuk melakukannya. Direspon dulu, begitu. Yang minimal merespon itu dengan bertanya. Setelah bertanya, kemudian mempelajari knowledge, pengetahuan tentang itu, dan diakhiri kalau sudah tahu, sudah lengkap informasinya, Bapak Ibu bisa melakukannya, bisa mencoba. Jadi mari kita pahami kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan sektor pendidikan kita, masyarakat, konsumen kita, kemudian kita respon bagaimana sikap kita, dan kita coba untuk melaksanakannya menjadi adaptasi kebiasaan baru. Kemudian Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan? Sebenarnya Bapak dan Ibu juga mungkin sudah pernah, bahkan dari Bapak Ibu sudah cukup sering, tapi ketika ini menjadi kegiatan bersama, minimal semuanya akan memberikan tip and give, saling memberikan. Dan ada ide-ide teman-teman ketika dari awal kegiatan kita PPDB, bagaimana menjawab kebutuhan untuk terjadinya proses PPDB yang bisa melayani anak-anak, melayani orang tua. Kita belajar dari kesulitan itu. Kemudian setelah PPDB juga ada proses MPLS, Bapak dan Ibu. Nah, MPLS dicoba kemarin dengan pola yang menggunakan teknologi meeting. Kemudian ternyata setelah MPLS, Bapak dan Ibu juga bisa kita gunakan, diteruskan untuk kegiatan daring dalam bentuk pembelajarannya. Jadi proses, Bapak dan Ibu, yang kita lakukan itu proses belajar kita bersama. Kita mempercayakan kepada tim, teman-teman belajar, ayo kita belajar bagaimana mewujudkan sesuatu kebutuhan kita. Ternyata tim Pak Yogi dan kawan-kawan kemudian bisa membuat satu tim operasional yang pada hakikatnya bagian dari teknologi yang sehari-hari. Tapi ketika diramu seperti ini tertuntun, Bapak Ibu, memerlukan alat-alat yang banyak. Ada alat mixer yang harus dipakai, kemudian ada instrumen yang disebut dengan wireless mic yang terkonek dengan handphone. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ada kamera webcam, cukup lumayan Bapak dan Ibu. Ada kamera juga yang proyektor sudah biasa. Dan bagaimana sistem yang dibuatnya, bagaimana pengaturan audionya. Ini merupakan satu proses belajar Bapak dan Ibu, dan proses bagaimana merealisasikan pembiayaan secara bertahap. Oleh karena itu, sekali lagi kita tidak semuanya tidak langsung sempurna, Bapak. Segala sesuatu proses belajar itu berdampak berubah sedikit-sedikit, yang kemudian menjadi suatu cara, suatu sistem yang semakin sempurna yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu kami mengisyaratkan ya dalam hal kekurangan, dalam hal sesuatu dampak yang berakibat kepada orang tua, kepada anak, kepada kita semua, tidak usah atau kita selalu berpikiran dengan orientasi positif. Ketika negatif, kita coba minimalisir dengan positif. Sehingga kekurangan-kekurangan kecil itu sebenarnya bisa terjawab dengan nilai positif yang tumbuh.
Tapi ketika nilai negatif itu diperbesar, maka itu akan berdampak luas. Jadi kami menginginkan kalau ada kekurangan komunikasikan dengan baik. Kita menjaga kode etik kita. Punten kalau kekurangan kita dibeberkan kepada anak-anak didik kita, sama saja kita membunuh diri kita. Jadi kalau kekurangan tidak usah yang berdampak kepada anak-anak itu, berdampak anak-anak yang tidak tahu lengkap informasinya, berdampak kepada bagaimana cara merespon. Nah, kalau seperti ini bukan solusi Bapak dan Ibu, tapi ini malah menjadi permasalahan yang lebih komplikatif. Sehingga saya katakan tidak ada yang sempurna. Kalau ada hal-hal yang kurang kita perbaiki dikit-dikit, tapi mari kita sama-sama jaga bahwa kita menyampaikan kekurangan itu dengan konteks tetap menjaga kode etik kita. Nah, ini yang perlu ketika kita mengimplementasikan, melaksanakan yang harus kita laksanakan dan harus kita perhatikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kaitannya dengan kebijakan pemerintah tentang status kita sebagai pegawai, tenaga pendidik dan berpendidikan. Bapak dan Ibu, berita terakhir, informasi terakhir ini ada sinyalemen akan segera adanya kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka di wilayah Jawa Barat, meskipun mungkin belum sebagian besar yang sudah pada zona hijau maka bisa berlangsung. Tetapi kondisi apapun yang belum kita bisa laksanakan, tetap harus berjalan apa yang bisa kita lakukan dulu. Nah, ini berita yang cukup menggembirakan, namun tetap kita juga harus menyiapkan rambu-rambu persyaratan. Harus ada legitimasi dari kepolisian setempat, pemerintah setempat, ada laporan daya dukung sarana prasarana dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ketika ada kebijakan yang baru seperti ini juga jangan serta-merta direspon bahwa kita harus segera dilaksanakan. Perlu ada pentahapan. Nah, oleh karena itu dalam tahap seperti ini tetap kita pada rambu-rambu bekerja 50% Bapak dan Ibu bekerja di rumah, 50% Bapak dan Ibu bekerja di kantor, artinya ke sekolah, dengan tetap menjaga protokol COVID. Bapak datang ke sekolah, absen, tanda tangan kehadiran atau secara online, dan di kampus juga ada kegiatan seperti ini. Untuk wujud dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada 50%. Jangan sampai kita betul-betul kosong begitu. Kita betul-betul tidak ada aktivitas yang bersifat untuk kepentingan 50% kehadiran kita. Terakhir, Bapak dan Ibu, kami menginginkan teknologi apapun yang kita pergunakan, ketika itu mempermudah, kerjakan dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika mempersulit, bukan berarti itu menjadi aspek yang tidak bisa kita lakukan. Pada awalnya mungkin sulit, tapi pada saat tertentu ketika kita berlatih, mencoba, maka akan tumbuh semakin mudah. Yang tadinya sulit, berkurang kesulitannya, berkurang ruang, dan semakin kita mudah melaksanakannya. Dan Bapak Ibu, pada bagian media yang kita bisa pergunakan, nanti Pak Yogi dan teman-teman bagaimana menggunakan piranti teknologi, terutama website sekolah, untuk bisa merekam data dan melakukan pelaksanaan tugas-tugas anak supaya bisa dipergunakan. Saya menginginkan ada standar ketika Bapak dan Ibu telah selesai melakukan daring, anak langsung membuat resume apa yang disampaikan, poin-poin pokoknya. Kalau ada pertanyaan, boleh tambahkan pertanyaan. Minimal ketika anak mendengar, anak tangannya bergerak, otaknya bergerak, matanya bergerak, dan menulis apa yang diterangkan oleh Bapak dan Ibu guru melalui daring. Saya yakin itu berdampak kepada
tingkat kreativitas dan tingkat motorik yang dipergunakan oleh anak. Meskipun hanya merangkum, Bapak Ibu. Karena merangkum kan mereka minimal baca dulu. Dan nanti diharapkan setiap ada sesi seperti itu, Bapak dan Ibu bisa ngecek melalui data yang masuk melalui penugasan di akun Bapak dan Ibu melalui sistem informasi akademiknya. Ini harus dimanfaatkan dan harus ada feedback kepada anak-anak kita supaya betul-betul bahwa mereka meresponnya bahwa ini dipergunakan sebagai media komunikasi antara guru dan siswa. Dan tentu ketika mungkin nanti sudah normal kembali, sangat besar manfaatnya Bapak dan Ibu. Ketika anak juga terbatas misalkan karena sakit atau anak karena sekolah kejuruan itu cirinya adalah ada dunia praktek di praktek tempat industri. Suatu saat mungkin juga bisa dikembangkan mereka untuk ketercapaian kurikulum di tempat industri, jam-jam kosong mereka bisa online mengerjakan tugas ke sekolah secara daring dengan penggunaan teknologi. Jadi sekali lagi, meskipun nanti sudah beranjak pada suasana normal misalkan, bukan berarti teknologi ini kemudian ditinggalkan begitu saja. Saya yakin akan ada manfaatnya ke depan dalam konteks yang lebih luas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak pada tempatnya. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah hadir untuk berpartisipasi kegiatan pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk langkah ke acara selanjutnya kita break dulu sekitar 10 menit. Di luar sudah ada snack dan minuman, mangga Bapak Ibu silakan menikmati dan nanti kembali lagi sekitar 10 menit. Terima kasih.